Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Sriwahyuni dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Konsentrasi SDM. Pada video kali ini saya akan membuat tugas tentang riset aspek AMDAL pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Ibu dosen Perwanti SPDMM. Langsung saja kita simak videonya sebagai berikut. Kontroversi AMDAL dan pemaksaan pembangunan Bandara NIIA di Kulon Progo. Konflik pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport NIIA sampai saat ini masih terus bergulir. Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional menetapkan pembangunan bandara baru di Temon Kulon Progo tersebut sebagai proyek strategis nasional. Pada bulan Oktober tahun 2016, proses penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan ke AMDAL mulai dilakukan. Artinya AMDAL pembangunan bandara NIIA ini baru akan dibuat setelah penerbitan IPL Izin Penetapan Lahan Nomor 68/2015 dan telah terjadi proses pembebasan lahan. Hal itu menjadi kontroversi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan PP Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menetapkan bahwa AMDAL harus ada sebelum IPL dan pembebasan lahan. Bagaimana sebenarnya proses AMDAL dalam setiap kebijakan pembangunan? Mengapa proses pembuatan AMDAL untuk pembangunan Bandara NIIA ini baru dilakukan setelah IPL dan pembebasan lahan dilakukan? Apakah AMDAL dapat menjadi mekanisme yang adil untuk menentukan jati tidaknya proses pembangunan? Bagaimana masyarakat melihat kontroversi AMDAL pembangunan Bandara NIIA ini? Dan bagaimana masa depan konflik pembangunan bandara tersebut di Kulon Progo? Diskusi Map Corner Club MKP UGM pada 22 November tahun 2016 berupaya mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di atas dengan mengangkat tema kontroversi AMDAL dan konflik pembangunan Bandara NIIA. Dalam diskusi tersebut hadir sebagai pemantik yaitu Yogi Zulfadli Albiha Jogja, Martono WTT, dan Heri Supriyono dosen hukum lingkungan UGM. Martono perwakilan dari warga terdampak proyek pembangunan NIIA mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat setempat menolak pembangunan tersebut. Akan tetapi, pihak penguasa terus berupaya untuk mempengaruhi sikap masyarakat dengan berbagai cara dan itu turut semakin menyulut konflik horizontal di tengah masyarakat. Lebih jauh, Martono mengungkapkan bahwa pada saat penerbitan IPL bandara, terjadi hal yang sangat memalukan. Warga yang setuju hanya 10%, terdiri dari PNS, TNI, Polri, 60% menolak dan sisanya belum memberikan pendapat. Tetapi saat itu pemerintah menerapkan sistem cari suara melalui perangkat desa dan tim sukses pembangunan bandara. Tim sukses tersebut terdiri dari regu-regu yang masing-masing berjumlah 30 orang. Mereka diajak untuk makan bersama lalu setelah sosialisasi tersebut mereka diberi janji dan uang transport. Pihak pemerintah berupaya mencari dan membentuk konsensus di masyarakat. Cara-cara kotor pun ditempuh. Dalam perjanjian tersebut masyarakat diminta untuk menulis kata sepakat atas penolakan pembangunan bandara tersebut dan mencantumkan alasannya. Namun pihak pemerintah hanya memakai kata sepakat tanpa mencantumkan alasannya, ujar Martono. Melalui AMDAL dapat dihitung secara keseluruhan dampak yang akan terjadi. AMDAL dianggap dapat mencegah kerugian di masa depan, sehingga studi kelayakan yang dilakukan harus benar-benar sesuai dengan kenyataan dan tidak memanipulasi data, dengan tujuan pembangunan tetap berjalan. Selain dampak lingkungan, dampak sosial adalah salah satu akibat yang perlu dipertimbangkan. Namun pengkajian analisis mengenai dampak sosial dari pembangunan ini tidak menjadi prosedur utama dalam ekspansi kapital. Padahal analisis dampak sosial sangat penting untuk mengantisipasi penurunan kualitas hidup pasca pembangunan. Kasus bandara di Kulon Progo sudah mengesampingkan kajian
AMDAL diketahui lokasi pembangunan bandara saat ini adalah lahan pertanian, di mana banyak masyarakat menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Pemenuhan kebutuhan pangan nantinya juga akan berkurang karena pengalihan fungsi lahan. Masyarakat yang biasa bertani perlu menyesuaikan diri untuk mata pencaharian yang baru agar tetap dapat hidup, menyoroti berbagai pelanggaran prosedur dan pelanggaran hukum dalam menjalankan pembangunan Bandara NYIA. Hari mengungkapkan bahwa saat ini sebaiknya proses ganti rugi ditangguhkan, mengingat proses AMDAL sedang berjalan. Konsultasi publik yang dilakukan pemerintah biasanya memilih lokasi yang aman, dalam arti di lokasi yang banyak pendukungnya. Kebanyakan proyek yang masyarakatnya menolak dibenturkan dengan sesama masyarakat itu sendiri, jadi dibikin perpecahan. Jadi saat ini, masyarakat Kulon Progo harus bisa manfaatkan konsultasi publik dalam penyusunan AMDAL ini. Menurut Hare menjadi penting bagi masyarakat kontra seperti WT untuk terlibat dalam proses penyusunan AMDAL, karena dia mempercayai bahwa AMDAL dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat yang kontra terkait jadi tidaknya pembangunan Bandara NYIA. Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta diskusi mengungkapkan bahwa AMDAL itu seperti pisau bermata dua. Dia mencontohkan ekspansi pembangunan pabrik semen di Pati, di mana pemerintah menggunakan AMDAL sebagai tameng untuk tidak mengakomodasi tuntutan dari masyarakat yang kontra. Tuntutan masyarakat untuk menolak proses ekspansi kapital dibenturkan dengan mekanisme AMDAL yang digambarkan sebagai sesuatu yang netral, adil, dan dapat merangkul semua pihak. Padahal dalam proses AMDAL yang mendanai adalah pihak korporasi yang ingin berekspansi. Sehingga menurutnya itu membuat kecenderungan bahwa para pembuat AMDAL akan memihak yang membayar. Cara keberpihakannya adalah dengan memanipulasi data lapangan, hanya melibatkan masyarakat yang pro, dan dilakukan secara tidak terbuka serta tidak transparan. AMDAL yang digunakan penguasa untuk memihak kepentingan mereka dalam kasus pembangunan Bandara NYIA menurut Martono memang mulai terlihat seperti ketika adanya konsultasi publik penyusunan AMDAL pada 10 November tahun 2016, forum terbatas di Balai Desa Temon, Kulon Progo tersebut hanya melibatkan warga pro dari 6 desa yang meliputi Palihan, Gelagah, Jangkaran, Sindutan, Kebon Rejo Kecamatan Temon, dan Desa Karangwuni Kecamatan Wates. Pemilihan peserta pun dilakukan terbatas oleh masing-masing kepala desa, sehingga ratusan masyarakat kontra kemudian melakukan aksi demonstrasi untuk tetap menyerukan konsistensi penolakan mereka. Kontroversi pembangunan bandara NYIA ini menambah panjang daftar kasus agraria yang terjadi di DIY ini. Martono menegaskan bahwa apapun hasil AMDAL-nya mereka akan tetap menolak pembangunan bandara NYIA yang akan berdiri di atas tanah leluhur mereka. Sementara Yogi menekankan pentingnya para pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan seluruh elemen lainnya untuk bergerak dan membangun solidaritas perlawanan dari pembangunan neoliberal yang semakin mengancam keberlangsungan hidup rakyat, seperti yang terjadi pada proses pemaksaan kebijakan pembangunan Bandara NYIA di Kulon Progo. Baik, terima kasih buat para penonton yang sudah menyimak videonya yang telah tadi ditayangkan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk kritik dan sarannya boleh dimasukkan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.